Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisme atau Marxisme. Yang pertama yaitu kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci terhadap dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk membantah teori tersebut, Marx menyusun argumen-argumen sendiri dari berbagai aspek seperti moral, sosiologi, dan ekonomi. Yang pertama yaitu moral. Marx melihat sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam, karena sistem liberal tersebut tidak peduli dengan masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem upah besi, kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi. Sementara kaum tanah atau kapitalis semakin jaya. Dari sisi sosiologi, menurut Marx, dalam sistem liberal kapitalis terdapat sekelompok orang yang menguasai kapital, dan di sisi lain ada orang pekerja atau kaum buruh yang menduduki posisi kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, jumlah kaum nestapa akan semakin besar, sehingga Marx menganjurkan sistem liberal diperbaiki dan diganti oleh sistem sosialis komunis yang tidak memandang kelas-kelas dalam masyarakat. Sementara di sisi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pertumbuhan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Atas pandangan Marx tersebut, Marx meramalkan sistem kapitalis akan hancur yang disebabkan oleh faktor dari dalam. Karena menurutnya, sistem kapitalis adalah sistem yang sudah busuk dari dalam dan tidak mungkin diperbaiki jika ingin mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, ia menciptakan sistem sosialis yang teori pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno, ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan, ada tuan tanah dan hamba sahaya. Di zaman modern, ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan para kaum buruh yang bekerja. Ada masyarakat yang kaya dan masyarakat yang papa. Semua ini dianggap sebagai hasil kehidupan ekonomi. Menurut Marx, pertentangan kelas selalu ada. Dengan ini, Marx meramal bahwa kaum buruh akan bangkit dan melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa dengan menggunakan teori nilai lebih yang sebetulnya berasal dari kaum klasik sendiri. Yang C, teori surplus value dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami. Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar menyambung hidup secara substansi. Padahal, nilai dari hasil kerja buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami inilah disebut dengan surplus value atau nilai lebih. Nilai surplus ialah kelebihan nilai produktivitas kerja atas upah alami yang diberikan kepada buruh. Semakin rendah nilai upah yang diberikan kepada buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Hal itulah membuat kaum buruh semakin tertindas oleh kaum pemilik modal atau kapitalis. Yang D,
dialektika materialisme historis. Proses pembangunan melalui konflik merupakan dialektik. Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua ini adalah perubahan karena dilakukannya pengisapan atau eksploitasi para kapitalis terhadap kaum buruh. Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi menyebabkan kemiskinan di kalangan buruh. Fase-fase perkembangan masyarakat. Yang pertama, komunisme primitif, selanjutnya perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Yang terakhir yaitu perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas pada sosialisme masih terendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara produktivitas sudah tinggi pada komunisme sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Pada sosialisme manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk belanja. Sementara pada komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan secara sukarela dengan efisien tanpa terlalu mengharapkan intensif langsung seperti upah. Yang ketiga yaitu pembagian pendapatan. Pada sosialisme yang uang masih diperlukan, insentif pribadi masih sering dikumpulkan dan kelangkaan pun masih sering terjadi. Sementara pada komunisme, uang tidak terlalu digunakan, tidak ada kelangkaan dan tidak ada kelas-kelas masyarakat.